nama saya Erwin Sutanto dari Teknik Biomedis UNER. Dalam melaksanakan pengajaran, ada dua hal yang menarik perhatian saya ketika saya diberi beban mata kuliah pemrograman komputer. Yang pertama adalah adanya tantangan untuk menghadapi perubahan tren teknologi yang begitu cepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk mempelajari pembelajaran untuk tren teknologi yang cepat itu. Berikut adalah usaha saya untuk merealisasi kedua hal tersebut. Untuk yang pertama, di awal mengajar prodi Teknik Biomedis tahun 2016, mata kuliah tersebut sebenarnya sudah menggunakan program Delphi untuk pemrograman visualnya. Namun dengan pada saat itu juga saya juga melihat adanya penggunaan handphone yang mulai meningkat dan mengambil alih pasar PC. Untuk itu setelah mendapat persetujuan dari Kaprodi, Kepala Program Studi, saya mulai menggantinya dengan pemrograman Android. Selanjutnya, setelah mendapat angket juga dari setelah pembelajaran, ada perlunya buku referensi, saya juga menulis buku pemrograman Android dengan Eclipse dan StarUML yang kemudian diterbitkan oleh Erlangga University Press (AUP). Namun dengan berjalannya waktu, ternyata hal ini yang membuat saya bangga karena dari hasil citasi Google Scholar ternyata buku ini digunakan tidak hanya di UNER tapi banyak di luar UNER dengan total citasi hingga puluhan. Ini merupakan hasil tertinggi dari semua artikel publikasi yang saya miliki. Untuk hal yang kedua, untuk memotivasi, saya mencoba memberikan contoh-contoh konkret di lapangan. Walaupun mungkin ini hanya merupakan hasil pengamatan saya dengan pengalaman bekerja di perusahaan IT dan secara tidak langsung dari S2 saya dengan objek pemrograman yang sedikit berbeda di Integrated Circuit Design. Beberapa contoh sebagai kesatinya saya berikan. Salah satunya adalah adanya pakai Windows yang sebelumnya hanya di PC juga mulai mengeluarkan Windows Phone dengan HP Nokia Lumia dengan tampilan yang memiliki kemiripan dengan versi desktopnya. Ini saya berikan sebagai salah satu case study untuk materi pertama saya yang berjudul Tren Digital. Dengan demikian, capaian pembelajaran untuk pemrograman tetap dapat dikejar di materi pertemuan berikutnya, seperti misalnya konsep SDLC, Software Development Lifecycle, atau UML, Unified Modeling Language, dan konsep MVC, Model View Controller. Tugas juga diberikan dari tiap materi untuk dikerjakan dalam kelompok dengan membuat video YouTube untuk proyek aplikasi Android yang mereka akan buat di praktikum. Jadi ini berhubungan antara kelas teori dengan yang praktikum. Presentasi di kelas ini juga dilakukan untuk perwakilan saja dengan persyaratan memiliki jumlah view paling banyak di YouTube dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Misal untuk tugas materi yang pertama yang sebelumnya saya sebutkan itu tren digital, ini tugasnya adalah pembuatan infografis untuk topik aplikasi Android yang akan mereka buat. Silakan untuk mengikuti video pembelajaran berikut. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, oke. Selamat siang, Pak. Ya, kita mulai untuk perkuliahan pemrograman komputer ya setelah UTS. Ini mungkin saya tunjukkan dulu untuk RPS-nya ya, rencana pembelajaran semester. Jadi di sini kita akan mempunyai beberapa CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti kalian bisa baca sendiri di mungkin Hebat e-learning, nanti saya taruh di sana. Kemudian sebenarnya untuk yang setelah UTS ini kita lebih ke Android ya, jadi ke pemrograman secara visual. Jadi ini sedikit berbeda dengan sebelumnya yang dengan dosen sebelumnya itu dengan C++ ya. Jadi untuk yang masih berbasis teks. Di sini nanti ada di minggu ke-8
Ya, ini ada yang pertama hari ini kita akan bahas tentang tren konsumen digital. Ya, kemudian selanjutnya ada konsep SDLC, kemudian diagram UML, kemudian menggunakannya ada use case, activity diagram, class diagram, seperti itu. Baru di minggu keempat atau ke-12 setelah UTS ya, itu kita ada masuk ke pemrogramannya secara langsung ya. Jadi mungkin lebih dekat dengan yang praktikum. Jadi kalau di praktikum itu nanti kalian akan membuat menggunakan Android SQLite Database, dan di sini kita akan bahas di kuliah ya. Jadi ada penggunaan SQL query ya, walaupun masih dasar ya, jadi nggak bisa langsung masuk jadi yang advance gitu, ada yang lebih dalam. Jadi ini masih dasar. Kemudian minggu berikutnya bagaimana membuat aplikasi dengan Android dengan banyak tampilan ya, atau banyak layout. Jadi ada master detail template, kemudian template-template yang lain yang sudah disediakan oleh Android, dan juga ada activity dan intent seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti pengenalan citra ya, pembuatan gambar dua dimensi di aplikasi Android. Di sini juga ada pengenalan citra, ada dasar tentang pixel, apa itu pixel ya. Kemudian warna, warna itu bisa komposisi dari banyak kombinasi sebenarnya. Nanti kita lihat di minggu ke-7 setelah UTS atau minggu ke-14. Kemudian terakhir itu metode grayscale, jadi merubah dari warna ke abu-abu. Kemudian untuk referensi, ini kalian bisa lihat di sisi sebelah kanan itu ada nomornya 46 ya, atau yang sebelumnya itu ada 45 ya. 45 berarti nomor 4 dan 5 ya. Jadi kalau yang keempat ini yang buku saya ya, nanti kalian bisa akses juga lewat Google Books ya, booksgoogle.com. Nanti saya taruh juga di linknya di Hebat e-learning. Kemudian yang kelima ini System Analysis and Design with UML version 2. Nah, ini kalian bisa cari di internet, harusnya mudah didapatnya. Termasuk yang keenam ini pemrograman Android. Ini lebih ke Java ya, pemrograman Java. Jadi kalau sebelumnya kalian menggunakan C, nah di sini kalian banyak menggunakan Java. Jadi ini referensinya. Oke, sampai situ mungkin ada pertanyaan untuk RPS-nya selama eh, materi setelah UTS ini, selama setengah semester ya. Gimana? Belum ada ya? Ya Pak, sejauh ini belum ada. Oke, kita lanjutkan ke materi. Oke, ya ini materinya, cuman ya mungkin saya sudah terlihat. Sudah Pak. Sudah. Ya, tapi mungkin sebelum kita masuk ke materinya ini, saya mau survei dulu. Apa itu tren digital? Ya, oke. Mungkin kalian bisa klik linknya, ada saya taruh di uh, kolom chat ya. Sebentar, saya taruh. Gimana? Sudah dapat linknya? Sudah Pak, sudah ada. Ya, oke. Sebentar ya, saya share dulu. Oke, ya. Oh ya, sudah ada 10 ini ya yang udah kasih komentar.
Silakan kalian mau nambahkan. Jadi ada apa ini platform digital, digitalisasi, kemajuan teknologi, kemudian ini sudah terlihat ya share saya. Social media campaign. Perubahan perilaku konsumen ke era teknologi. Karena masih ada lagi, silakan. Atau sudah? Gimana? Gerdian sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kayla? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya udah. Ini paling enggak saran-saran dari kalian ya. Ada ini semua. Ya ini tren konsumen digital ini bisa berubah-ubah ya berdasarkan waktu. Tapi ini beberapa kata yang bisa kita coba lihatlah dari semua yang sudah dituliskan di sini. Oke, ini saya start countdown 10 detik. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin saya tutup. Oke, ya. Nanti hasilnya saya share ke kalian juga di Hebat e-learning. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke materinya. Bentar ya, saya gimana? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, kita mulai materinya. Ya, jadi tren digital itu tadi sudah kalian berikan apa idenya ya, apa itu tren digital. Jadi ini akan selalu berubah, tidak satu definisi. Tapi tentu aja tetap kita akan coba definisikan ya. Jadi ini ada mungkin yang saya dapatkan dari tren konsumen digital itu apa ya. Kemudian kita juga bisa lihat dengan membuat infografis ya. Jadi infografis ini salah satu caranya untuk melihat tren itu. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan pemrograman Android, jadi penggunaan mobile apps. Jadi tren ini yang kita pakai seperti itu. Dan terakhir, ya tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, ya ini definisi tren konsumen digital. Ya mungkin bisa salah satu bisa bantu baca. Tren konsumen digital. Fenomena tersebut bisa terlihat dari beberapa survei dari tren konsumen digital. Konsumen digital di sini adalah para pengguna barang-barang digital seperti handphone, tablet, laptop, dan personal komputer atau PC. Tren konsumen digital ini menjadi salah satu objek utama bagi perusahaan-perusahaan
yang bergerak di bidang marketing untuk produk-produk teknologi informasi. Oke, ya terima kasih. Jadi tren konsumen digital ini sebenarnya mungkin tidak kita lihat secara real ya, tapi ini sebenarnya adalah konsumsi atau yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Jadi contohnya untuk perusahaan di bidang teknologi ini ada, misalnya ngomong kosong dulu, mungkin bisa seperti Microsoft ya, kemudian Google. Jadi dua contoh perusahaan yang terbesar saat ini ya, ini menggunakan tren konsumen digital ini. Kalau kalian masih ingat, ini kita lihat itu sempat merajai pasar mobile phones ya. Gimana? Kalian pernah tahu nggak apa HP Nokia, atau pernah pakai nggak HP Nokia? Pernah, Pak. Oke, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, Nokia ini 2009, 2010 ini masih di atasnya Apple dan Samsung ya, Apple dan Samsung. Ini di sini apa tulis? Nokia change strategy respond to threat from Apple ya. Nah, 2010 ini mulai adanya penurunan ya. Dan ini Apple dan Samsung dan mungkin ada merek-merek lain ya, lainnya yang merek Cina ya, merek apa macam-macam ada di bawahnya, lebih kecil lagi. Nah, ini mulai naik gitu ya. Tapi ternyata pesaing dari Nokia itu bukan Apple ya. Apple walaupun naik, tapi dia turun berikutnya. Justru yang naik itu Samsung ya. Kira-kira tahu nggak HP Samsung ini pakai operating sistemnya apa? Android, Pak. Iya, benar, Android. Ya, jadi ini eh, case study pertama ya. Jadi ini sebenarnya case study ini merupakan hot topics ya, yang jadi pembicaraan banyak orang eh, di awal-awal tahun apa ya, penggunaan Android. Jadi gimana HP Nokia yang tadinya merajai pasar itu bisa eh, habis pasarnya ya. Jadi dari maksimal jadi nol, jadi mendekati nol. Tapi menurut kalian kira-kira kenapa tuh HP Nokia dibanding HP Android itu eh, orang lebih banyak menggunakan HP Android? Kenapa kira-kira? Hmm. Menurut saya mungkin dia Android itu lebih murah dibandingkan Nokia, Pak. Ya, benar. Itu salah satu, mungkin ya biasa lah, kalau sisi ekonomi kita biasanya beli yang lebih murah. Apalagi kalau fiturnya juga sama atau bahkan lebih banyak gitu ya. Jadi waktu itu Nokia masih apa, fiturnya masih terbatas ya. Kalau Android itu mungkin fiturnya lebih banyak. Kira-kira fitur apa yang mungkin eh, ada di Android, nggak ada di Nokia waktu itu? Android sudah menggunakan layar sentuh, Pak. Mungkin. Layar sentuh, ya benar. Jadi kalau Nokia waktu itu masih model keypad ya. Mereka terkenal dengan QWERTY ya, jadi model keypad. Jadi A, B, C itu pakai nomor satu, terus C, D, E, F itu nomor dua dan seterusnya ya. Jadi itu keypad itu andalan. Jadi waktu tahun 2010, sebelum tahun 2010, 2009 itu eh, HP dengan keypad itu yang merajai ya Nokia. Tapi begitu
apa HP-HP model Android seperti yang dibawa Samsung ya. Ini keluar di pasaran ya, dia mulai ngambil pasar ya. Mungkin itu. Tapi ya banyak alasannya ya kenapa ini. Dan ini beberapa yang sudah dituliskan di sini. Oke, itu case study pertama. Ya, kemudian sebenarnya bagaimana sih kita bisa melihat tren ini? Nah, tren ini bisa kita lihat lewat infografis ya, hasil survei. Ini kalau kalian lihat di bawah sini ada linknya www.iab.com Insights Digital Trends 2016. Nah, kalau dilihat dari hasil tren ini, kira-kira apa yang bisa diambil? Dari grafik itu mungkin mobile phone itu lebih banyak penggunanya dibandingkan komputer, Pak. Ya, benar. Jadi kalau di sini terlihat mobile phone berapa persen? 69%. 69 ya. PC hanya 31%. Jadi hasil dari 2016 itu mulai meningkat pengguna mobile phone. Jadi kalian bisa bayangkan tadinya PC itu merajai di semua apa ya, semua menggunakan PC dan handphone ya cuman terbatas di apa untuk komunikasi SMS apa. Tapi begitu ke tahun 2016 ya, nah kalau tadi 2009 2010 itu mulai Nokia mulai turun, nah itu Android mulai banyak. Nah, ini terlihat juga di sini. Jadi ya 2016 berarti sekitar 6 tahun, 7 tahun setelahnya itu mulai banyak fitur-fitur yang bisa diberikan oleh mobile phones seperti itu. Dan ini bisa mengambil pasar dari PC. Oke, itu hasil survei dari infografis dan infografis ini nanti jadi tugas kalian yang pertama ya. Jadi kalian nanti buat infografis untuk proyek Android aplikasi yang akan mau kalian buat ya nanti dalam kelompok. Jadi nanti kita lihat di halaman terakhir nanti ada keterangan untuk tugasnya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat sebenarnya untuk kasus ini itu ada case study yang kedua ya. Jadi muncul adanya Windows Phone. Jadi Windows itu eh, paling banyak pernah tahu ya Windows ya digunakan di PC, benar ya? Iya, Pak. Ya. Nah, ini muncul ada di HP ya. Pernah tahu nggak ini kira-kira HP apa? Atau pernah lihat? Setahu saya itu Nokia Lumia itu. Ya, benar. Ini eh, yang kalau di internet kalian cari Nokia Lumia ya gambar salah satu gambarnya yang ini ya. Jadi ini tampilan Nokia Lumia. Nah, kira-kira ini sesuai dengan Windows versi berapa ini? Windows versi 8, Pak. Versi 8, ya benar. Jadi ini kita lihat di sini. Jadi kalau kalian perhatikan Windows 8.1 itu tampilannya kurang lebih ya seperti ini sebelah kanannya ini. Jadi ya eh, ini salah satu bukti lah. Mungkin jadi bagaimana perusahaan besar seperti Microsoft juga akan merespon begitu ketika apa ada tren yang arahnya sudah eh, negatif atau harus ya bereaksi seperti itu. Akhirnya ya mencoba masuk ke pasar handphone. Walaupun saya lihat juga sampai sekarang kayaknya juga nggak begitu bagus ininya apa reaksi apa dari pengguna ya. Jadi tetap banyak eh, pengguna dari Android daripada pengguna eh, Windows Phone ya. Jadi atau versi Windows di handphone.
Oke, ya. Eh, Bukti lain dari apa namanya penggunaan mobile itu juga bisa kita lihat dari ini ya. Salah satu contohnya ini bahkan Polresta Kediri ya. Jadi Polresta itu polisi ya. Jadi eh, nggak main-main ini polisi aja tapi buat apa aplikasi HP ya, aplikasi Android. Ya ini saya screenshot dari Google Play Store ya. Cuman nggak tahu kapan ini udah lama ini. Nah, ini Pos Polresta Kediri ini menampilkan apa servis atau pelayanan yang mereka bisa berikan lewat handphone. Jadi mungkin apa bayar tilang atau CCTV atau apa ya di lalu lintas itu mungkin. Ya, nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk yang best Pos Polresta Kediri. Oke. Ya, ini yang terakhir tujuan pembelajaran. Silakan, mungkin salah satu baca. Tujuan pembelajaran, mengenalkan pemrograman visual berbasis Android kepada mahasiswa, menguraikan konteks pengembangan perangkat lunak dan mampu mengaplikasikannya dalam berbagai studi kasus, mampu membuat diagram analisa untuk aplikasi Android dengan konsep MVC, mampu merancang aplikasi Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, mampu menggunakan program Android yang dibuat di handphone dengan. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita ya, yang setelah UTS. Jadi sebenarnya ini adalah pemrograman visual ya. Jadi kalau sebelumnya masih menggunakan Delphi ya, ini kita uh, rubah ke Android. Jadi sebenarnya udah mulai tahun 2019 itu tadinya untuk yang setelah UTS itu menggunakan Delphi ya. Tapi kita sudah ganti ke Android. Nah ya salah satunya yang merespon tren itu ya. Jadi yang sudah kita bahas, jadi ada lebih banyak pengguna mobile phones. Oke, terus uh, kita akan lihat berbagai studi kasus ya. Jadi yang um, dari perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak seperti misalnya konsep SDLC, kemudian penggunaan diagram UML, ya ini akan kita pelajari di materi yang setelah UTS. Terus penggunaan konsep MVC, model, view, dan controller ya, dan controller. Jadi di Android itu kita memprogramnya menggunakan konsep MVC. Kemudian nanti kita akan menggunakan pemrograman Java ya, bahasa pemrograman Java. Jadi nggak lagi menggunakan C++. Jadi kalau C++ ya yang sebelum UTS itu ya sebenarnya banyak ya kegunaan dari C++ itu bisa untuk memprogram Arduino ya dan program yang lainnya. Tapi untuk yang Android itu bahasa native-nya ya bahasa pemrograman Java. Terakhir, ya ini menggunakan program Android yang dibuat di handphone dengan mudah. Ini nanti mestinya kalian melakukan di praktikum juga. Jadi menggunakan kabel data, kemudian emulator ya untuk menjalankan program yang sudah dibuat. Oke, itu aja. Dan kita sudah mempelajari setidaknya 3 ini, pengenalan tren digital. Jadi yang tadi kita lihat 2 studi kasus ya dari tren digital ini. Kemudian penampilan data dengan infografis. Nah ini nanti yang jadi tugas juga. Dan terakhir contoh bukti dari tren digital dengan adanya aplikasi mobile. Ini yang contohnya dari polisi ya, Polresta Kediri.